Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan coba untuk membahas jenis soal yang menggunakan jenis soal medan magnet pada kawat berarus ya. Jadi sebagaimana kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana sesungguhnya ketika sebuah arus listrik ya, sebuah kawat berarus, kemudian kita beri arus listrik, maka di sekitarnya akan terbentuk yang namanya medan magnet. Nah, dalam perkembangannya untuk modifikasi jenis soal biasanya tidak hanya satu buah medan magnet ya, tidak hanya satu buah jenis kawat berarus, tapi biasanya dipadukan oleh 2 atau 3 buah kawat berarus ya. Ingat ya, ini yang ditanya adalah medan magnet. Medan magnet kita simbolkan dengan apa kemarin? Betul, kita simpulkan dengan B. Nah, biasanya yang ditanya, kalau diperhatikan, ditanya adalah pada gambarnya sebelah kiri, kita tanya adalah berapakah besar medan magnet di titik P. Ya, itu pertanyaannya, jadi besar medan magnet di titik P. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bagaimana Pak cara mencarinya? Cara mencarinya adalah cukup mudah. Yang pertama, kita harus menentukan arahnya. Karena medan magnet ini merupakan besaran yang mempunyai arah, ya. Seperti itu. Kita tahu bahwa titik P ini berada di antara kawat arus I1 dan I2, di mana pada titik P ini akan dipengaruhi oleh 2 buah medan magnet yang berasal dari I1 dan berasal juga dari I2. Nah, maka kita harus tentukan dulu nih arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat I1 dan kawat I2 itu arahnya kemana. Kayak gitu ya, itu cari dulu. Nah, pada intinya untuk pembesaran vektor itu selalu dijumlah. Ya, jumlahnya seperti ini. Misalnya, medan magnet titik P, BP sama dengan medan magnet yang di kawat B1, medan magnet yang dihasilkan oleh kawat pertama ditambah dengan B2. Nah, terkait B1 dan B2 arahnya plus atau minus, ini perlu kita tentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan ya. Oke, kita perhatikan, kita akan tentukan dulu yang B1 nya dulu ya. Oke, B1 adalah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat pertama. Maka kalau kita perhatikan I1 ya, kita perhatikan menggunakan aturan tangan kanan, maka arahnya akan mengarah yang arah ke sini, maka arahnya akan mengarah ke dalam ya. Coba deh kalau memperhatikan tangan kanan jempolnya ke atas, kemudian keempat jari kamu pasti akan menunjukkan ke arah titik P ini ya. Maka kalau saya kasih lingkaran ini seperti ini kan ya, maka ini saya ganti tandanya adalah ke dalam. Ini adalah B1. Sebenarnya arahnya tepat di sini ya, cuman saya geser ke atas ya, karena nanti takut menumpuk. Oke, seharusnya gambarnya di sini, cuman karena dia takut menumpuk nanti ada B2, jadi saya geser ke sini. Begitu ya konsepnya ya. Oh, itu I2 jadi ikut-ikutan ya. Oke, saya perbaiki dulu. Nah, B1 nya mengarah ke dalam. Sekarang kita tentukan dulu arah B2. B2 nya arahnya kemana? B2 berarti arahnya ke sini. Saya kasih ini. Berarti kalau saya tangan kanan jempolnya ke atas, tangan kirinya mengarah ke tangan kanan, jempol jarinya kemudian ke arah luar ya. Berarti kalau saya lihat kayak gini grafiknya nih. Keluar gitu kan? Ya. Kayak gini. Ya enggak? Berarti ini arahnya ke keluar. Kalau keluar tandanya pakai apa nak? Tandanya pakai titik ya, titik ini adalah B2. Oke, itu udah arahnya tuh ya. Sebenarnya ke sini ya, tapi karena dia ini saya geser-geser ke sini. Oke, ini kamu juga harus gambar nih hal kayak gini. Nah, setelah kamu udah menggambar 2 titik tersebut, maka kita dapat tentukan ada yang arah B1 arahnya ke dalam, B2 mengarah ke keluar. Oke, sekarang kita tentuin dulu. Kalau misalnya arahnya ke dalam, tandanya apa misalnya? Kalau ke dalam, tandanya positif misalnya. Ya, berarti kalau tandanya keluar, berarti tandanya negatif. Ya, berarti B1 nilainya apa tuh B1? B1 nilainya adalah apa tuh? Positif ya. Berarti B1 positif ditambah B2. B2-nya negatif. Kenapa? Karena arahnya keluar. Kayak gini ya. Jadi hasilnya adalah B1 dikurang B2. Oke gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung deh ya nilainya. B1 rumusnya apa? Rumus medan magnet MOI dikali I1 per 2 PA1. I1 adalah arus listrik yang mengalir pada kawat pertama. Ini A1 adalah jarak dari kawat ini ke titik P-nya. Ini adalah A1. Dikurang MOI I2 per 2 PA2. Oke ya. Nah, kalau begini jangan langsung dikerjain nih. Cari dulu besar-besaran yang mempunyai
nilai yang sama sehingga kita bisa lakukan pemisahan atau distribusi. Saya lupa namanya, kalau salah tolong diperbaiki. Ini sama ya, ini juga 2pi nya sama ya. Kita bisa buat permudah dengan kita mengeluarkan menjadi moi per 2pi I1 per A1 dikurang I2 per A2. Oke, jadilah tinggal kamu hitung dimana moi adalah berapa, 4pi kali 10 pangkat min 7 per 2pi. Tinggal nilai yang lain ini dimasuk-masukin ya sesuai dengan besaran yang ada, dan karena besarnya adalah cm, biasanya kita keluarkan dulu yang jenis cm-nya ya. Tuh kayak gitu, cm biasanya saya buat konversi di luar. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan silahkan.